Halo, perkenalkan nama saya Friani Vini Yulia Saragi dengan NIM 11826002, mahasiswi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola limbah farmasi rumah tangga dengan baik. Limbah adalah suatu zat atau benda yang timbul sebagai hasil dari kegiatan atau aktivitas manusia yang tidak digunakan lagi sehingga harus dibuang. Sedangkan limbah farmasi adalah limbah yang mengandung bahan farmasi. Limbah farmasi ini terdiri dari produk farmasi seperti obat-obatan, vaksin, serum yang sudah kadaluarsa atau tidak diperlukan lagi, rusak, tumpah, dan terkontaminasi sehingga harus segera dibuang. Pengelolaan limbah bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan yang akan ditimbulkan karena adanya pengeluaran limbah, terutama yang berpotensi sebagai bahan berbahaya dan beracun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, yang dimaksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, yang karena sifatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sekitar. Membuang obat yang sudah kadaluarsa dengan baik dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan untuk menghindari terjadinya pemakaian obat yang telah dibuang. Pada dasarnya, obat itu merupakan bahan kimia yang dapat memberikan efek samping dan beracun, sehingga membuang obat yang sudah kadaluarsa atau tidak terpakai harus dilakukan dengan benar. Obat kadaluarsa yang dibuang begitu saja di tempat sampah, toilet, atau saluran air dapat membahayakan orang lain dan lingkungan sekitar. Selain mungkin dimanfaatkan oleh orang lain dengan tujuan yang tidak baik, obat-obatan kadaluarsa yang dibuang ke toilet juga bisa berakhir pada sistem saluran air yang dapat membahayakan dan mencemarkan lingkungan sekitar. Salah satu cara aman dalam membuang obat kadaluarsa atau yang tidak terpakai yaitu disarankan untuk membawa obat yang sudah kadaluarsa atau tidak terpakai ke apotek terdekat untuk dihancurkan atau dibuang dengan aman sesuai dengan prosedur lembaga kesehatan setempat. Namun, jika memang teman-teman ingin membuang sendiri obat yang sudah kadaluarsa, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuang obat kadaluarsa sendiri. Yang pertama, hilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi identitas dan privasi mengenai keadaan kesehatan teman-teman. Selain itu, juga berguna untuk menghindari obat dijual kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, untuk obat berbentuk tablet atau kapsul, hancurkan obat terlebih dahulu. Campur dengan air, tanah, atau bahan lainnya. Kemudian letakkan ke dalam wadah atau plastik tertutup. Hal ini untuk mencegah obat diambil kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, untuk obat berbentuk sirup dapat teman-teman buang dengan cara dituangkan langsung ke dalam saluran pembuangan air. Akan tetapi, untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya dengan dicampur bersama air, tanah, atau bahan lain. Kemudian ditutup rapat. Hal ini untuk mencegah terjadinya resistensi penyakit yang ada di alam. Kemudian buang obat tersebut ke dalam tempat sampah. Untuk vitamin dan mineral bisa dipakai sebagai pupuk. Caranya, bila berbentuk kapsul, isi kapsulnya dikeluarkan. Namun jika berbentuk tablet, hancurkan terlebih dahulu. Kemudian taburkan bubuk obat tersebut ke tanaman. Sedangkan vitamin dan mineral cair bisa langsung dituangkan ke tanaman langsung. Bagaimana, mudah kan untuk membuang obat kadaluarsa atau tidak terpakai sendiri? Jadi, mulai sekarang hindari membuang obat sembarangan ya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat ya.